mengucapkan good morning, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, kita sepatutnya sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Mayang Fauna dari kelas 10 A Farmasi. Di sini saya akan berkultum yang bertema Ramadan berkualitas dengan cara 3M, mulai dari diri sendiri. Teman-teman, pasti kita pengen dong punya hasil Ramadan yang berkualitas. Kita pengen puasa nggak cuma nahan lapar, tapi upgrade akhlak. Nah, pertanyaannya harus mulai dari mana? Apakah kita harus nunggu jadi ustadz dulu? Atau nunggu tua dulu? Sebelum masuk ke rumusnya, kita pahami dulu nih, beragama itu mudah. Semoga kita menjalankan syariat dengan happy dan ikhlas. Ukuran ikhlas itu simpel. Kita ibadah dengan senang hati, sepenuh hati, dan tujuannya cuma satu, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ramadan kali ini melatih kita buat satu kata kunci, yaitu kejujuran. Nah, ada cerita keren zaman Nabi. Dulu ada orang yang mau masuk Islam, tetapi dia memiliki kebiasaan buruk yang bisa ditinggalin, yaitu mencuri. Nah, bayangin aja, udah tobat tapi masih mau nyuri. Terus, apa kata Nabi? Nabi cuma kasih syarat, simpel nggak ribet. Yaitu, Buat dia janji satu hal, yaitu anla tekzib, alias jangan bohong. Sesimpel itu kan, tapi efeknya dahsyat. Pas orang itu mau mencuri lagi, dia mikir, waduh, kalau ditanya Nabi gue habis ngapain, gue jawab apa? Kalau gue jawab nggak nyuri, berarti gue bohong. Kalau gue jawab jujur, ya malu dong. Akhirnya, gara-gara dia punya janji satu hal untuk nggak bohong lagi, dia akhirnya berhenti nyuri. Pelajaran buat kita, kalau kita bisa jujur, otomatis kita bisa mengerem diri kita sendiri untuk nggak ngelakuin hal-hal dosa lainnya. Nah, kalau Ramadan kalian ingin berkualitas dan punya dampak positif seperti kayak cerita tadi, ada 3 hal simpel yang bisa kalian lakuin. Atau kita singkat saja menjadi 3M. Apa saja itu? Yang pertama, mulai dari diri sendiri, atau kayak jangan nuntut orang lain atau teman untuk berubah. Pastikan niat baik itu kita eksekusi terlebih dahulu, atau istilah singkatnya itu binafsika. 2. Mulai dari yang kecil. Kebaikan gak harus yang besar, kayak ngebangun masjid. Misalnya dari hal sederhana, menyingkirkan duri atau sampah dari jalan. Atau di sekolah kayak sesimpel senyum, gak nyontek, dan bantu teman kita. Allah Maha Teliti. Sekecil apapun kebaikan dan atau sebarat biji zarah pasti ada balasannya. Allah berfirman pada surat Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah pun pasti ada balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan pasti akan mendapatkan balasannya. Yang ketiga, mulai dari sekarang. Ini paling berat, jangan ditunda. Kalau kalian punya niat baik, langsung sikat. Jangan ditunda karena nanti pada hasilnya akan gagal kejadian. Sobat SMK, kesimpulannya, ayo kita jadi agen perubahan dari cermin kita sendiri. Terapkan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Jika kita sudah terbiasa melakukan jujur dan disiplin, insya Allah masa depan kita bakalan cerah dan Ramadan kita jadi penuh berkah. Terima kasih sudah menonton. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.